rumah tangga perusahaan sama. Saya Pak Lubis sama tuh kakek, Pak Ramli itu bapak, ya kan, Pak Ramli dijaga, Yahya ini keluarga, saudara. Makanya namanya perusahaan itu ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Rumah tangga perusahaan. Makanya namanya ADART perusahaannya mana? Kayak gitu, anggaran dasar perusahaannya, anggaran rumah tangga perusahaannya mana? Itu seperti itu. Jadi kita dalam perusahaan itu ya memang harus sebagaimana kita di rumah kita. Karena tempat kita makan kan. Jadi ada pepatah bilang jangan meludah di nasi piring kita makan. Bayangkan lagi makan lamongan. Baru kita mau makan. Teringat orang pula saya itu. Ya kan? Aduh. Cukup kita nengok berdua ya depan dia. Jadi kita makan di sini sejelek-jeleknya PT Umar minimal nasi cukup untuk kita makan tiap hari. Ya kan? Sebaik-baiknya orang di luar, dealer apa yang tetangga nih, belum tentu masih kita nasi tiap hari. Kalau gitu. Iyalah. Makanya jangan mudah dipiring di mana kita makan. Kan bukan tak boleh, tapi bayangkan sendiri lah. Astagfirullah. Saya pernah nengok benda tu. Allah. Saya tu pernah nengok benda tu depan saya. Sama dia nak langsung berhenti dia makan. Orang lagi 3 hari. Kita nampak benar. Kesal aku. Mandala astagfirullah dah nak bayar segini Allah. Gelap hati aku ni. Astagfirullah. Seperti itu. Kemudian teknik bicara itu ada 4. Saya ajarkan public speaking cara syariah. Jadi bicara itu berawal dari pengenalan diri namanya ta'aruf dengan siapapun kita tiba-tiba nyantai nyantai misalnya kita ngantri beli es, ada orang di sebelah kita bisa bicara. Tapi kalau kita pakai 4 teknik ini, bicara kita nyampai ke satu tujuan. Nah, kalau sales, marketing, pengusaha tujuannya kan dagang, tidak ada lain. Apapun awal ceritanya akhirnya pasti saya dagang ini Pak, saya dagang usaha jasa. Ya kan, jasa itu kan perdagangan jasa namanya. Ya kan, menjual tenaga kita, ya kan, dijadikan uang. Ada perdagangan barang, menjual tanah dijadikan uang. Ada perdagangan jasa, ya kan, menjual jasa kita, ya kan, menghilangkan pusing orang, ya kan, menyelesaikan masalah orang diganti dengan uang. Itu namanya perdagangan. Maka dalam akuntansi itu perdagangan barang dan jasa. Itu seperti itu. Nah, sehingga 4 cara bicara tadi, ya kan, yang harus kita kuasai. Yang pertama ta'aruf, pengenalan. Ya kan, diawali semua dengan senyum, salam, sapa. Ya kan? Niatkan semua karena Allah. Ketika senyum kita niat sedekah, ya kan? Senyum itu kan sedekah, betul tak? Ya. Ketika salam kita niatkan mendoakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yahya. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Warahmatullahi, rahmat untuk kamu Yahya. Wabarakatuh, keberkahan untuk kamu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian wabarakatuh. kata Nabi, barang siapa yang satu hamba Allah, satu orang muslim, dia mendoakan saudara muslim lainnya, maka 70.000 malaikat akan mendoakan perkara yang sama. Masya Allah. Saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Pertama Allah. Yahya balas doa itu. Masya Allah. Tapi saya tidak mengharapkan balasan doa Yahya. Saya mengharapkan balasan doa 70.000 makhluk Allah yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Masya Allah. Siapa? Malaikat. Kira-kira makbul tak? Makbul dong. Makbul. Kalau doa anak ini belum tentu makbul. Iya. Ya kan, 10 kali anak berbuat, 9 kali semua maksiat, 1 ya mungkin baik. Bisa 101, 99 maksiat, 1 baik kan. Nah, tapi kalau malaikat berdoa pasti makbul di sisi Allah. Makanya jangan pernah bosan, jangan pernah lemah dan malas mengucapkan salam. Kan itu doa. Niatkan itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Nah, kan seperti itu. 3S itu kan. 3S. Nah, baru kita ta'aruf. Ta'aruf itu memperkenalkan diri. Nah, orang itu, ya kan, akan melihat kita siapa. Kita dihargai ketika
orang tahu kita penting. Pernah dengar enggak orang penting? Orang penting. Wih, orang penting dia tuh. Pernah dengar? Pernah. Biasanya itu indikasi orang penting itu siapa? Big Boss. Hah? Big Boss manajer, Oh kan? Itu biasa pejabat, pejabat. bupati. Itu orang penting tuh, tetangga aku tuh. Kenapa orang itu bisa dikatakan orang penting? Saya Allah tanya. alam, saya tak tahu. Karena dia banyak pegang masalah. Yahya pernah jadi orang paling penting di PT Umar. Ketika dia pegang masalah, dia pegang solusi. Semua yang pengen minum kopi, semua pengen yang bersih ruangannya, ya kan, semua yang pengen selesai masalah kebutuhannya hubungi Yahya di PT Umar. Semuanya satu PT Umar. Ingat, Yahya adalah orang terpenting dalam kehidupan kami. Itulah orang penting. Makanya kalau kita mau jadi orang penting, Banyak kita harus cari banyak masalah. Pernah dengar kaum hidup terus saya cari masalah? Berarti tak penting dia. Siapa orang yang paling tidak banyak masalah? Orang yang tak penting lah berarti. Yang tidak ada masalah siapa? Ada masalah bayi, Hah? bayi. Hanya 3 orang tidak punya masalah. Bayi, orang gila, Gila. dengan jenazah. Kok ngejar aku? Ada yang nyari jenazah, nggak ada. Ya kan? Ada yang nyari orang gila, nggak ada. Bayi nggak dicari orang. Cuman kedatangan dia membahagiakan orang karena tidak punya dosa. Kenapa kedatangan sapi kadang kantor saya kadang senyum, kadang saya merengut? Karena dosa sapi sebenarnya. Kok saya senyum sapi lagi betul. Kok saya lagi merengut, ya kan? Berarti dia ada dosa. Gitu ya. Itu rumus. Jadi dosa kita yang membuat orang itu tidak senang, bukan kitanya. Gitulah. Kok ngapa aku datang bapak aku merengut ini, mak aku merengut aku nih, berarti ada salah. Iya. Mungkin apa gue ditelepon Ada yang tentang nggak kerja katanya si sapi nih. so, Belum nggak gajian, maknya nelfon tak diangkat. Ya kan, tunggu kau balik, ada tegur kau mana kan? Ya kan? Nah, jadi orang penting itu orang yang berani hidup dalam banyak masalah. Semakin dia ambil banyak masalah, semakin dia penting. Hari ini bagi perempuan sapik penting nggak? Tak penting. Tapi ketika sapik katakan saya jadikan kamu istri saya, qabil tu nikah fulan binti fulan, maka setelah sah kata penghulu, di saat itulah sapik menjadi orang penting bagi satu orang wanita. Karena beras di rumah kau tanggung jawab, aku cari kau. Jangan beras kau suruh aku nyari. Hah? Iyalah. Kan begitu. Aku ada apa-apa kau ngurus aku sakit aku apa. Karena megang masalah rumah tangga, sapik jadi orang penting bagi seorang wanita. Terus habis nikah sapik bilang pokoknya kita habis nikah nih aku nggak mau tahu. Kau cari makan seorang, sakit kau ngurus badan seorang, kau jangan cari aku. Iya. Cuman aku balik kau tinggal itu. Bang, cukup semenit kita nikah. Abang tahu apa sekarang? Astagfirullahaladzim. Iya pasti lah Pak. Ya kan? Iya. Karena nggak penting lagi. Laki-laki ini nggak penting lagi bagi hidup aku. Kan gitu. Sekarang alhamdulillah Safik diamanahkan seorang anak. Nambah nggak pentingnya? Nambah. Ya kan? Terkadang anaknya nangis, anaknya nangis, nah, kan? Penting dicari ini kita anak kita nangis. Tadi yang penting satu orang ya. Ya kan? Sekarang 2. Dua. Kerja di perusahaan jadi orang penting nggak jadi. Karena begitu saya ingat belum ada penjualan nih kan saya cari Sapik. Iya lah. Mana Sapik nih belum ada jualan nih. Kan begitu penting nggak penting. Tadinya Sapik belum kerja sini siapa kau kan aku mau tahu. Mau nggak ada penjualan di perusahaan nggak ada saya cari Sapik. Tapi begitu Sapik pegang masalah tadi di perusahaan masalah penjualan kena cari. Mana Sapik mana? Ngapa kau nggak bisa jualan? Karena saya begitu. Jadi rumusnya ketika pengen jadi orang sukses, orang penting itu kan kategori sukses, betul nggak? Ada nggak orang penting nggak sukses? Tak ada. Ya, rata-rata orang penting itu orang yang labelnya untuk orang-orang yang sukses. Nabi ya penting, bahasa kasar lagi betul kan? Iya. Umat. Bayangkan, bukan tidak penting benar. Makanya di situ hiduplah dengan mencari banyak masalah. Tetapi jangan ngukur baju di badan orang. Paham enggak? Ukur baju di badan sendiri.
Kemampuan otak kita hanya mampu nangani 5 masalah. Masalah istri, masalah anak, masalah bapak, masalah emak, masalah kerja. Maka kapasitas kita itu kita jalan di situ, maksimalkan di situ, ya kan? Jangan masalah politik kita urus. Kalaupun kita ngurus, kredibel kita nggak ada. Mau jadi apa? Sekarang lah masalah pencalonan bupati, masalah dewan diurus dengan sakit. Mau nyalon dewan ke kan? Kan gitu? Iya. Kan belum waktunya. Jadi memang Kalau mau ngurus nanti, kalau ada waktunya mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, kalau memang udah masanya memang layak saya jadi anggota dewan. Layak saya jadi wakil bupati. Urus itu. Maka kita penting di situ. Paham enggak? Jadi perbanyak hidup dalam masalah, maka kita akan dijadikan penting oleh orang, pertanda kita akan kita sukses. Jadi kalau mindset kita mau cari masalah, berarti kita memang tidak mau sukses. Kenapa di perusahaan yang paling sering dicari, yang paling dianggap penting di PT Umarni Umar Arif, Pak Arif? karena banyak masalah. Karena semua masalah di tangannya. Iya. Dan dia tanya susah menyelesaikan semua masalah. Ada kapasitasnya itu sendiri. Iya. Kan seperti itu. Iya. Dan berarti kalau dicari orang banyak masalah, berarti kan menandakan dia penting, dia tidak sukses di situ. Kan seperti itu. Walaupun yang namanya orang sukses itu sekelas Pak Prabowo saja ada cerita tentang aibnya. Iya. Gila Ya kan? gitu loh. Sekecil-kecil ikan pasti ada dagingnya, sebesar-besar ikan pasti ada Tulang tulang. Sebaik-baik manusia pasti ada aibnya. pasti ada. Seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya. Suatu ketika Nabi SAW dan para sahabat berjalan, ya kan? Kemudian melihat seekor bangkai anjing berwarna hitam, berbau busuk. Oke. Bangkai anjing berwarna hitam berbau busuk. Oke. Maka baginda Nabi SAW katakan pada sahabat, apa baiknya ini bangkai? Saya bilang tidak ada baiknya. Udahlah binatang najis, warnanya pun tidak indah, bau lagi. Baginda Nabi SAW katakan ada baiknya. Apa? Giginya putih. Masih ada baiknya. Apalagi saya, apalagi Yahya, apalagi Syafiq. Kan seperti itu. Kalau kita mau cari baiknya, kok mau cari salahnya banyak. Ketemu semua. Ibarat anjing tadi tuh bangkai itu. Makanya hidup untuk mencari ahli dalam mencari kesalahan orang itu tidak perlu sekolah. Tidak perlu sekolah. Orang bisu pun tahu nyalahkan orang. Tapi hidup untuk mencari tahu salah saya, profesor sendiri belum tentu. S3, kemudian ahli di satu bidang, maka dicap profesor. Itu belum tentu bisa untuk menyalahkan diri sendiri. Ya kan? Maka ilmu menyalahkan diri sendiri itu mahal. Maka keluar kita di jalan Allah, 3 hari iktikaf itu belajar tazkiyatun nafs, mensucikan diri, belajar introspeksi diri, bermuhasabah, menyalahkan diri sendiri. Berarti salah. Tidaklah satu orang bicara buruk dengan kita kecuali Allah yang izinkan mulut dia bicara. Yang pada hakikatnya Allah ingin kasih tahu tentang buruknya kita lewat lisannya dia. Jadi itu Yahya bilang Pak Arif ini banyak omong ya. Sebenarnya itu Allah yang ngomong ke saya lewat mulutnya Yahya. Ya memang benar saya banyak omong. Nah bahasa begitu. Ngomong pandainya kerja tak pandai kan bahasa gitu. Berkopiak nyuruh orang. Nah ya kan. Ya memang betul kalau dibilang itu salah ya salah. Ya kan kalau merintah-merintah kan. Cuman karena saya ya kan harus menjaga ketenangan, kenyamanan di dalam perusahaan ini. Ya kan? Maka dilayanilah saya di sini. Tapi kok saya kerja semuanya sendiri? Itu apa gitu ini bahasa? Kan seperti itu. Kita berbagi kan. Kita dalam satu perusahaan seperti satu tubuh. Ada otaknya, ada tangan kanan kiri, ya kan ada kaki, ada jantung. Makanya ketika satu sakit, semua harus merasakan sakit. Ini rumah tangga kita. Ketika satu susah, semua harus susah. Nah, untuk menanamkan kebersamaan dalam satu rumah tangga, seorang ayah dan ibu saja untuk 2 anaknya saja, masya Allah. Punya adik, punya abang, punya adik ada bertengkar kadang dengan adik. Bertengkar. Itu yang keluar dari satu rahim.
Masih batang. Kita nih baru bergabung dah tua dah. Akalnya balik ke semua. Heeh. Yahya punya visi misi, Syafiq punya visi misi, saya punya visi misi. Ya kan, hati berubah-ubah. Itu pasti. Bergabung. Hmm. Itu memang itulah pengembangan SDM dalam perusahaan yang di tahun ke-10 biasanya perusahaan itu dapat ujian. Itu yang paling berat. Mengembangkan SDM, menyatukan visi misi. Yahya punya visi misi, perusahaan punya visi misi. Maunya perusahaan, visi misi perusahaan masuk kotak Yahya, visi misi Yahya tepi. Maunya Yahya, ya kan, Yahya kerja dengan visi misi sendiri, perusahaan harus ikut cara Yahya. Iya. Kan seperti itu, sehingga itu yang memang hari ini perlu perbanyak doa dengan Allah. Jadi pertama kita pengenalan, salam, senyum, sapa, ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, nama saya Syafiq. Itu pengenalan paling simpel, paling dasar, mengenalkan nama. Baru dia akan lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang tidak penting, Iya. karena belum tahu siapa saya. Oke. Kau belum tahu siapa aku, apa tengok kaki ujung kaki, orang tidak penting, ya kan. Saya dari PT Umar. Hah? PT Umar. Agak sih penting lah. Nah, nggak penting lah ya. Aku baru ingat PT Umar. Oh iya, kalau aku mau ini, oh dia semua ada palu gada gitu kan. Boleh lah aku. Duduklah dia. Mulai merasa penting. Ya kan? Alhamdulillah Pak, saya datang pengen menawarkan produk-produk dari perusahaan saya. Perusahaan saya. Punya siapa PT Umar? Punya Safi. Punya nyawa enggak PT Umar? Enggak punya. Yang punya nyawa itu Bapak Arif, Yahya, Safi. Bertiga masih ada di PT Umar, hiduplah PT Umar. Nyawa PT Umar itu tergantung orang di dalamnya. Itu namanya badan hukum perusahaan. Beda badan hukum pribadi. Nyawa kita tergantung jantung yang ada di dalamnya. Berdetak hidupnya, tidak berdetak habis. Jadi kita ini ibaratkan jantung pada satu badan. Kita dalam PT Umar ini ibaratkan jantung pada satu badan. Penting enggak gitu? Berarti penting. Penting Syafiq penting. Penting Yahya penting. Semuanya penting. Satu rangkaian kan? Yang kata Pak Mat, pentil saja pada mobil Pajero. Kan seperti itu. Itu sih paling kena kata-kata itu. Nah, kan? Makanya udah pengenalan tadi, saya dari PT Umar, ya kan? Kemudian ta'aruf, kemudian ta'alluq. Nah, menaklukkan hati orang itu. Kalau dalam agama taklukkan dia dengan penciptanya, itu paling mudah dia takluk. Paling mudah. Maka minimal alhamdulillah Pak, kita ketemu nih sama-sama sehat. Itu udah takluk Pak. Iya. Aku memang lagi kena tagih hutang 1 miliar tapi badan sehat. Alhamdulillah. Dia langsung hatinya ingat, ya Allah, kalau misalnya mata aku 2 butir itu karena duit 1 miliar, enggak mau. Dia langsung seketika itu dia ingat itu. Iya. Masih syukur punya mata 2 utang 1 miliar enggak apa-apa lah. Yang penting mata masih ada. Nah, itu mentaklukkan hati manusia dengan pencipta dia. Nah, gitulah. Nah, kemudian setelah kita takluk itu singkat-singkatnya nanti mengembangkannya ya saya pikir Syafiq bisa mengembangkan itu. Ya kan kita ya bisa sampaikan banyak macam cara takluk, ya kan. Kemudian target. Nah, target ini kita memotivasi dia. Pak, saya ini ada jualan tanah kapling. Nyimpan tanah nih Pak, rata-rata orang jadi kaya. Bohong nggak ada bohong. Enggak bohong pasti. Orang kaya itu orang yang investasi tanah. Kenapa orang Cina kaya? Karena tanah itu harta terakhir yang akan dijual. Iya. Anaknya sakit, jam jual. Cincin 200.000. Tak cukup rupanya bawa ke rumah sakit, jam jual 1 juta. Tak cukup lagi motor jual. Tak cukup lagi mobil jual. Tak cukup lagi rumah jual. Tak cukup lagi baru itu tanah. Ya, baru tanah jual. Kalau kita orang Jawa, orang Indonesia, orang Melayu, Badannya jual. begitu anak sakit langsung tengok sertifikat. Beb, boleh nak anak gadai 1 juta bila anak sakit? Begadai yang dia itu. Tidak mau dia lepas jamnya, mobil dan motor nak dia. Yang tidak nampak dulu. Karena orang kita cenderung style, gaya. Sertifikat aku orang tidak nampak. Ya kan? Iya. Kok jam aku hilang, nanti ayah nanya Pak Arif jamnya kemana? Jangan Pak Arif di rokok tak berduit begadai jam. Allah.
Karena beliau itu nampak, tiba-tiba tidak nampak. Iya. Ya kan? Heeh. Itu bedanya kita mengutamakan style gaya hidup itu, ya kan, tidak akan pernah cukup jatah rezeki kita kalau untuk gaya hidup. Jatah rezeki Allah kasih itu untuk keperluan hidup, bukan untuk gaya hidup. Kenapa orang bilang Allah susah, tak cukup rezeki aku di mana, lah malah kurang? Karena mindset kita style. Kayak gitu. Gengsi. Tapi kalau mindset kita perut kenyang, haus hilang, badan sehat, otak kita segar, ya kan? Kemudian hari-hari tercukupi, aktivitas hari-hari ya. Aktivitas hari-hari dalam arti kata mau beli ini beli itu cukup, ya kan? Itu rezeki Allah pasti cukup karena ada jaminan Allah. Wa ma min dabatin illa 'alallahu rizquha wa ma min dabbah, kata Allah. Ya kan? Dan tidaklah satu binatang melata pun, ya kan? Fil ard, di dunia ini, kata Allah, illa 'alallahu rizquha, kecuali Allah jamin rezeki. Allah jamin rezeki. Ya kan? Pernah dengar kisah Nabi Musa? Apa tuh? Yang dia pukul batu, pecah batu, pukul lagi, pecah lagi, pukul lagi, pecah lagi. Tiba-tiba di dalam batu itu ada seekor ulat sedang makan daun segar. Belum pernah cerita, belum pernah dengar. Tapi ada ulat di dalam batu, makan daun segar tadi. Kan seperti itu. Jadi nah, kalau mau maghrib tadi, targif itu tentang pentingnya. Pak, simpan tanah kaya Pak. Rata-rata orang kaya nyimpan tanah. Tanah kami itu Pak yang di Malaya dekat kampus Poltekkes, dekat lapangan golf. Insya Allah sangat cepat naiknya. Karena tidak mungkin kampus bangkrut, mungkin tidak lapangan golf tutup, tidak mungkin. Jadi kampus itu akan berkembang terus. Kampus lapangan golf Ya kan? mungkin. Yang di Sultan Agung Pak dekat bandara. Radio. Itu sempat jadi suatu untuk gudang bisa Pak. Ya kan Bapak usaha apa, kirim barang lewat pesawat tinggal shuttle maksim ke gudang hanya 5 menit. Ya kan? Bikin penginapan bisa di Sultan Agung. Orang dari bandara cari penginapan begitu cari, hanya 5 menit. Betul ya. Ya kan? Bikin kos penginapan gitu ya. Barulah taskil. Taskil itu mengajak. Nah, closingnya itu endingnya semua mengajak. Endingnya semua orang itu yang sukses menjadi reseller, penjual, dai itu dia pasti mengajak. Jadi Pak, kaping nomor berapa nih yang Bapak mau? Ya kan, kita bisa kasih diskon. Mumpung di PT pemerintah bebas tawar, sunnah tawar menawar. Bapak kredit tidak mampu, tinggal balikkan ke perusahaan, uang balik itu. Sistem bisa dimusyawarahkan. Bapak kredit 5 tahun, tiba-tiba pengen cepat bayar, dapat diskon, nego, harga tanah 30 juta, misalnya angsuran 750.000, dikalikan 40 bulan, tiba-tiba Bapak mau bayar cepat 20 bulan, Bapak bisa nego, harganya turun, bukan malah kena penalti, malah nambah duit, enggak, Bapak nego ya. Berkahnya udah pasti, kita tidak pakai riba Pak. Kita tidak membangun bisnis yang saling menguntungkan, dan kita tidak membangun bisnis yang beresiko berperang dengan Allah. Kan kayak gitu. Riba itu kan kita, begitu kita mengibarkan bendera riba, hakikatnya kita mengibarkan bendera perang dengan Allah. Ya kan? Iya. Hari ini Safik cetak satu bendera, kibarkan di depan, aku mau perang, ya kan, lawan Pak Wali Kota. Di depan sini, mana wali kota, aku mau perang lawan wali kota. Hitungan sejam lah, kena angkut dah. Apalagi ibaratkan perang bendera dengan Allah. Tidak diangkut orang, memang tidak ada orang Polda yang angkut, tidak ada. Tiba-tiba sesak napas, tiba-tiba HP rusak, ya kan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba kena akal kanan. Allahu Akbar. Udah aja. Insyaallah ta'aruf, pengenalan, kemudian ta'aluk, menaklukkan hatinya. Alhamdulillah, itu cukup kata-kata syukur kan. Kita masih sehat Pak.
ya kan? Nah itu udah cukup menaklukkan hati orang itu udah. Ya Allah, dia datang mengingatkan aku dengan satu nikmat yang aku lupa. Lupa. Sampai mikir dia dalam dompet dia 10 ribu. Gimana cara nambah? Jahat benar Allah nih. 10 ya aku Pak Arif punya mah 2-3 bungkus rokok. Aku nggak cari rokok, kadang letih sengal badan aku mijit apa semua. Dia lupa dia ganteng tinggi putih putih sih dah maksudnya apa namanya ganteng tinggi gigi putih betul. Bahkan di offset sih saudara tuh. Bik punya makanan banyak di video. Jadi aman gitu insyaallah.